satu yang pernah tidur di depan istana 9 hari lamanya. Tidur hanya untuk bertemu dengan Bapak Pak Jokowi 9 hari. Kami nginap selama 9 hari. Tiap pagi dan sore kami di depan pagar istana itu Bapak sering lewat. Kami selalu angkat, kami punya nisan, kami punya salib-salib. Di situ kami angkat, Bapak konvoi lewat, kami selalu teriak, Bapak berhenti lihat kami, tapi Bapak tidak pernah berhenti. Dari tanggal 67 kami di depan istana, kami pasang tenda, kami bertahan sampai tanggal 13 Februari baru Bapak terima kita. Jadi 9 hari kami di depan istana. Kami juga orang-orang yang dari Papua yang pernah bakar ikan, bakar jagung di depan istana. Supaya Bapak tahu. Kami perwakilan dari Papua, perwakilan 8.300 dan juga 800 teman-teman kami yang Pulau, kami perwakilan. Nah di depan istana itu, setelah 9 hari kami menginap, hari ke-9 Bapak menerima perwakilan kami, ada 3 orang termasuk Pak Yaimo, Stephen Yawan dan juga Jerry Yarangga. Keluar dari dalam istana, setelah Bapak berjanji akan memfasilitasi kami perwakilan Moker dan juga manajemen beserta Disnaker, tapi kenyataannya tidak terrealisasi sampai hari ini. Nah, setelah kami keluar dari istana, posisi kami tidak mau bongkar tenda yang kami pasang. Kami tetap stay di depan situ, menunggu janji Pak Jokowi. Maksud kami menunggu apa yang tadi Pak Jokowi janjikan terrealisasi dulu, baru kami bongkar tenda kami pulang ke Papua. Tapi kenyataannya ya saat itu Bapak menerima kami pagi hari, siang hari itu datang teman-teman dari buruh tanker Pertamina datang. Nah mereka saat itu sore, kita ada posisinya, kita berdoa. Saat itu Pak Jokowi, kita kan rutinitas tiap di depan istana itu tiap pagi sore kita berdoa. Saat itu kami lagi berdoa, tiba-tiba tim yang tadi buruh dari tanker itu datang. Mereka bikin tenda di samping kami, tiba-tiba pas Pak Jokowi dari dalam istana mau pulang, seperti biasa rutinitas pekerjaan, Pak Jokowi mau pulang ke Bogor. Nah mereka dari tim buruh tanker ini yang palang jalan itu, palang jalan di depan istana. Akhirnya Bapak terhambat hari itu dan kawan-kawan yang konvoi Bapak itu. Nah sudah, saat itu juga kami dipaksa bubar dari depan istana, tenda-tenda kami dibongkar. Kami diangkut dari situ ke Polda Metro Jaya. Kami ditangkap, kami dijobloskan ke dalam Polda Metro Jaya selama 3 hari. Kami perwakilan dari Papua itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam Polda Metro Jaya, Jakarta. Kami dipaksa dibuatkan BAP, berita acara. Setelah kami keluar dari situ, kami masih lanjut ke depan istana juga untuk menagih janji Bapak tadi. Sampai hari ini kami masih menagih janji itu. Kami sering pulang balik depan istana, kami orasi menyampaikan mana janji Bapak yang menyampaikan akan memfasilitasi, menyelesaikan permasalahan kami, memfasilitasi kami untuk duduk bersama dengan pihak manajemen dan juga Disnaker dan juga perwakilan kami untuk duduk satu meja dan membicarakan masalah kami. Cuma sampai hari ini Bapak sudah 3 tahun kami menunggu janji Bapak Pak Jokowi. Seperti begitu Pak Jokowi, kami memohon, kami datang ke Jakarta itu yang kami tuntut hanya hak konstitusi kami sebagai warga negara yang dikabiri. Terima kasih Pak Jokowi. Kami memohon segera untuk menyelesaikan masalah kami dan kami memohon Pak Jokowi tolong. Terima kasih. Ya, jadi Bung Arman, kekesalan ini bertahun-tahun ya, bertahun-tahun lamanya. Mungkin janji Jokowi yang pernah disampaikan kepada perwakilan dari Moker yang 5 orang tapi hanya 2 orang yang ketemu ya. Janji akan menyelesaikan. Apakah itu menjadi satu pijakan hari ini bahwa janji itu akan tidak? Saya ulangi, terakhir janji Jokowi ini kan ada dalam pertemuan itu. Apakah itu menjadi satu pijakan baru teman-teman Moker tetap berjuang? Kami tetap berjuang karena begini, yang kami tahu setelah seseorang berjanji itu beban moral untuk dirinya sendiri. Apalagi seorang presiden. Nah, ini sudah periode kedua loh. Kedua ya.
Harusnya dia mengingat itu. Mohon maaf Pak Jokowi, ini kesalahan kami dan kami mohon. Kemudian setelah pertemuan itu, apakah teman-teman berapa? 100 orang ya? 98 orang hari itu yang aksi dan bertemu 5 orang, 3 orang itu. Selanjutnya apa yang terjadi? Apakah kembali ke Papua atau tetap berjuang mendesak beliau? Seperti apa? Setelah di tahun itu, habis pertemuan masih ada aksi berikutnya? Setelah itu ada pembubaran itu? Masih ada sampai hari ini teman-teman kami. Sampai hari ini? Sampai hari ini teman-teman kami masih bertahan dan berjuang menuntut hak konstitusi kami sebagai warga negara di Jakarta. Mereka di Jakarta itu sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya? Ya, hampir 4 tahun teman-teman masih di Jakarta. Perwakilan kami yang ada di Jakarta. Terus kita flashback kembali ya. Berarti itu berapa orang sekarang, saat ini yang masih berjuang? Untuk sementara ini ya kami tinggal kurang lebih 30-an. Ya, yang tadi 98 atau 30 yang mengingat keberadaan rekan-rekan kalau memang kami bertahan dengan nilai jumlah 9 orang ya secara ekonomis ya kami memang tidak sanggup membiayai 98 orang saya sampai saat ini, sehingga saat itu kami yang memutuskan ya menyampaikan kepada kawan-kawan silakan kita bicarakan solusi yang terbaik. Yang penting kami mengingat janji dari Pak Jokowi tetap kita akan kawal, sehingga ya diputuskan kawan-kawan sebagian yang kembali kurang lebih ya tadi sekitar 60-an rekan kita lah kembali lah ya kan Timika daerahnya masing-masing dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kami rasakan di sana ya tadi. Pemulangan itu kapan? Masa itu di menjelang akhir lah ya, 3 bulan setelah 3-4 bulan setelah masa 2018 19 ya. Ya kurang lebih kalau dan saat ini 19, 20, 21 masih ada 30 orang yang mana ya mereka tetap berkomitmen bahwasanya kami 30 ini tetap akan mengawal sampai titik akhir menuntut janjinya Jokowi, karena ya tadi bahasa kami ingin berjuang di Mama Kota dengan harapan ya Mama Kota ini bisa menjawab permasalahan kami gitu. Sehingga dari 30 rekan-rekan ini yang masih bertahan sampai saat ini masih mempunyai keyakinan bahwasanya ini akan diselesaikan secara kemanusiaan, secara negara, keterlibatan negara harus hadir dalam masalah. Negara harus hadir di antara Moker dan Freeport. Oh, ya. Karena mereka punya prinsip lebih baik kami pulang bawa nama tanpa ada membawa hasil. Nah, sehingga kawan-kawan yang 30 itu bertahan sampai ini masalah ini selesai. Apapun resiko dan resiko apapun yang mereka alami di sana, ya mereka tetap akan bertahan. Ibarat kalau kami Papua berburu ya harus bawa hasil. Kami nggak akan pulang sebelum membawa hasil. Itulah filosofi orang Papua. Kalau sekali berburu harus membawa hasil. Entah itu hasil buruan yang mau besar atau mau kecil, tapi ada bawa untuk makan di Honai bersama-sama. Oke, ini seru nih. Tadi saya sempat mendengar bahwa ya kan nggak mungkin ya Jokowi langsung mendengar aspirasi itu langsung ke dia. Sempat tadi sampaikan bahwa ini coba kita gali nih. Tadi ada sampaikan bahwa Muldoko bersikap seperti juru bicara ya Freeport. Itu seperti apa? Dia kan sebagai ketua KSP, peran dia untuk mengakomodir aspirasi Moker seperti apa sebenarnya? Sampai ada statement bahwa Muldoko seakan-akan membela Freeport. Nah, ini yang sampai saat ini kami juga masih tanda tanya atau tanda petik lah ya sikap dari beliaunya terhadap Muldoko ini terhadap masalah kami, karena ya setiap statementnya seakan-akan menjanjikan gitu kepada kami, tapi ya faktanya ya ini sudah yang kami rasakan sampai saat ini. Gitu. Mengenai berkas yang tiba-tiba tadi Ibu sampaikan
sudah ada di meja Jokowi versi manajemen itu yang antar siapa? Yang terima siapa? Yang mestinya kayak apakah KSP yang lebih memihak ke Freeport? Yang dari manajemen itu kami tidak tahu oleh siapa yang diantar. Karena di meja. Sudah ada di meja presiden itu. Presiden ya? Presiden. Terus statementnya Muldoko lebih ke teman-teman Moker atau Freeport? Dia ke Freeport. Freeport. Nah itu menjadi salah satu kesalahan juga karena mungkin beliau tidak bisa mengakomodir aspirasi teman-teman Moker ya. Oke, ini sekilas saja untuk meyakinkan saya bahwa respon pemerintah sedikit mandul terhadap teman-teman Moker. Yang saya tangkap sih nggak ada keseimbangan informasi, nggak seimbang yang ada di meja Pak Jokowi. Seharusnya kan seimbang. Ada yang dari manajemen, ada yang dari versi pekerja. Karena pemerintah sebagai mediator ya. Mediator di Moker antara Moker dengan pengusaha kan gitu. Freeport. Tapi ya faktanya yang apa yang dirasakan oleh teman-teman ternyata di atas mejanya Pak Jokowi ya hanya ada versinya pengusaha, versinya manajemen. Padahal dari awal kami menyampaikan, mengirim dokumen-dokumen lewat seknek, ya lewat KSP, semua dokumen-dokumen kami itu ya sudah sepenuhnya kita percayakan kepada stafnya Pak Jokowi. Tapi ya tadi saya dengar penyampaian Pak Imu bahwasanya sangat disayangkan kalau di meja Pak Jokowi hanya satu versi saja, sementara versi pekerja tidak ditampakkan di mejanya Pak Jokowi. Nah ini yang sangat disayangkan ya, karena berbicara dari KSP sebelum kami menempuh kepada Pak Muldoko, sebelum kami sudah melakukan upaya-upaya bertemu dengan KSP yang tadi mulai Pak Idam Hasib, Pak Idam, termasuk Pak Teten dan lain-lainnya, kami sudah menyampaikan. Tapi ternyata faktanya setelah bertemu dengan Pak Presiden, nah ini yang menjadi tanda tanya buat kami, dokumen-dokumen kami selama ini kemana gitu. Yang sudah dimasukin lebih awal atau ya memang lewat komunikasi instan yang kita lakukan lewat jajaran di KSP, staf-stafnya maupun di seknek. Nah ini yang menimbulkan rasa kami agak ada apa ini, sehingga mungkin Pak Jokowi nggak tahu sesungguhnya atau memang bagaimana ya. Inilah silakan publik yang menilai nanti. Dan di Jokowi bagi teman-teman ini masih harus dituntut ya. Harus kan akan tuntut ya. Karena ya sebagai kepala negara, sebagai pelindung rakyatnya ya kami ini udah menjerit gitu. Mau menjerit kemana lagi? Nggak mungkin kami menjerit keluar kan gitu. Apakah kami harus menjerit ke PBB? Itu maksudnya gitu. Oke teman-teman, saya melihat perjuangan ini luar biasa ya, panjang, kemana-mana seperti anak yang mengadu ke semua tetangga, ke aparat, seperti mandul nggak direspon. Setelah itu masih ada perjuangan lain yang 30 orang melakukan, masih ada nggak? Itu kawan-kawan ya di saat-saat kondisi pandemi ini ya kawan-kawan harus tetap menjalankan dengan mengikuti protokol pandemi ya, tetap masih menyuarakan, memperjuangkan Dengan cara? Ya dengan cara ya lewat surat-surat, secara administrasi, baik itu yang daring atau maupun online. Kemana saja surat-surat? Ya prioritas kita utama ya kadang-kadang melihat kebutuhan kami kepada siapa ya. Yang utama adalah kementerian, dan tetap Kementerian Ketenagakerjaan yang sebagai pihak yang punya kewenangan penuh masalah pekerjaan. Baik kami mencoba ke BUMN karena ini divestasikan di bawah BUMN, ya kami coba melobi lewat Menteri BUMN, tapi sampai saat ini juga tidak bisa juga realisasi permintaan kami untuk bertemu. Dan kami juga tidak lupa mengingatkan ya pihak Komnas HAM ya, yang mana sudah mengeluarkan 2 kali rekomendasi. Isinya apa? Salah satunya ya rekomendasi memulihkan haknya karyawan. Hak karyawan kembali kerja dan hak yang tertunda, salah satunya contohnya mengaktifkan kembali BPJS supaya ada perlindungan tadi
mengenai kesehatan. Namun ya lagi-lagi dua rekomendasi yang dari Komnas HAM juga belum terrealisasikan. Makanya kami punya tim ya tetap menagih janji kepada dari aspek Komnas HAM secara lembaga. Kami juga komunikasi terus tim yang di Jakarta yang 30, termasuk kami juga mencoba masuk ke lewat Kementerian Menkumham sama karena di situ ada Dirjen HAM. Apa salahnya kita coba? Semua pihak, semua yang berhubungan dengan bahasa tanda kutip bahasa HAM. ILO pun juga kami pernah sekali ketemu memang pada saat itu. Ya sama yang saya juga belum tahu. Sempat kita memang bertemu di fasilitasi di dalam kantor ILO. Tapi ya lagi-lagi memang ILO nggak bisa terlalu mengintervensi secara jauh tentang permasalahan kita. Pertimbangannya pengaduan-pengaduan di ILO itu harus dalam perangkat organisasi yang di atasnya. Jadi istilahnya siapa sih induk organisasi kalian? Ya itulah induk kamu yang akan melaporkan ke kami, bukan langsung dari bawah. Kecuali kalau Anda independen, serikat yang independen yang nggak punya berafiliasi kepada siapa-siapa. Selama Anda berafiliasi, ya kami nggak bisa membantu permasalahan. Berarti begini ya, seharusnya Moker juga menghargai setiap serikat yang dibuat buruh. Karena dalam permasalahan ini kita bisa mengambil kesimpulan dan garis besarnya bahwa untuk menembusi semua pihak tetap harus menggunakan serikat. Itu permintaan dari ILO ya. Ya. Nah, kemudian selama pandemi tadi Mas Menteri sampaikan masih ada usaha untuk berjuang. Apakah selama pandemi ada demo-demo juga? Masih betul demo. Kapan terakhir kan kawan-kawan mencoba lagi demo di kementerian lagi, Kementerian Tenaga Kerja, mengaspirasikan lagi janjinya. Di Istana Negara juga? Di Istana Negara masih belum karena ya bercoba masuk ke istana tapi masih dihalang-halangi, tidak bisa berdemo di istana. Akhirnya kita hanya bisa demo di Patung Kuda Indosat situ. Ya kami menyampaikan aspirasi situ. Selain dari kementerian, ketenagakerjaan, ya terakhir kami dengan kementerian melakukan Zoom meeting pada 16 Februari. Ketenagakerjaan kami sempat melakukan Zoom meeting dengan rekan-rekan, dengan pihak staf kementerian 16 Februari. Nah hingga saat ini pun kami juga masih menagih janji dari kementerian pasca pertemuan Zoom 16 Februari kemarin 2021 ya masih hangat kan. Sampai saat ini ya kami masih menagih janji ke pihak kementerian. Semua lembaga pemerintahan yang ada hubungan dengan ketenagakerjaan, dengan Moker ini semua masih berjanji. Jadi bukan hanya janji Jokowi saja, tapi lembaga yang di bawahnya ini ya mungkin perlu juga di atensi lah kepada Kementerian Ketenagakerjaan kalau kita mau flashback kembali ya. Mungkin kalau masih ingat ada namanya instruksi presiden itu tahun 2010 pembangunan yang berkeadilan. Nah, salah satu di situ poin adalah berbicara keadilan untuk ketenagakerjaan. Ini harus kita ingat kembali instruksi presiden tahun 2010, Impres nomor 3 tahun 2010 kalau masih ingat nih karena ini 11 tahun yang lalu ini. Tapi masih berlaku. Masih berlaku kan belum dicabut. Ya. Tapi salah satu situ adalah namanya program pembangunan yang berkeadilan. Adil bagi rakyat. Nah, akhirnya sesuai dengan Pancasila tadi, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Moker ini masih. Nah, Moker ini bagian isi daripada Impres tadi. Salah satu keadilan buat buruh. Nah, mengapa kami masih menuntut keadilan? Ya itu tadi loh, ada instruksi presiden dari tahun 2010. Jadi teman-teman ini sebenarnya menuntut hak berdasarkan undang-undang yang berlaku di NKRI yang dibuat oleh negara sendiri. Makanya dari instruksi presiden tahun 2010 sudah jelas gitu. Tetapi terbentur dengan kebijakan atau peraturan internal dari perusahaan Freeport yang berbeda aturan dengan negara. Dengan negara. Seperti itu ya? Ya, di antara salah satunya begitu. Karena apa? Ini instruksi presiden diberikan kepada jajaran kementerian sampai salah satu yang berlawanan itu Fulog tidak ada dalam dalam aturan tapi masih tetap dijalankan tanpa
tanpa ada proses-proses apalah mau apa kan, tapi tidak, dibiarkan itu mengalir. Nah, ini juga satu hal yang penciptaan suatu norma hukum baru yang tidak ada kesepakatan. Boleh-boleh saja menciptakan norma baru yang berhubungan dengan masalah industrial di luar undang-undang, itu sah-sah saja. Tapi syaratnya harus ada kesepakatan oleh pihak serikat, bukan dibuat sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi attention pemerintah. Apalagi undang-undang jelas. Undang-undang sudah ada. Berserikat, hak berunding. Jadi apapun yang hal-hal yang baru di luar undang-undang, misalnya, wah ini terlalu, kalau membuat undang-undang perlu proses begini, ya silakan aturan otonom masing-masing. Tapi syaratnya ya tadi harus ada kesepakatan antara pengusaha dengan serikat, bukan hanya yang dimediasi oleh pemerintah. Pemerintah tinggal mengetahui saja. Apakah pemerintah hadir membela rakyatnya atau Nah, ini jadi masalah. Iya. Ada hal-hal undang-undang baru yang diciptakan oleh perusahaan, tapi dianggap hal itu ya sah-sah saja. Ini yang perlu diluruskan, karena ya tadi prinsip pemerintahan itu kan ada 4 indikator. Kalau kita bilang ya good government lah ya, kalau akuntabilitas, transparansi, partisipasi, koordinasi, itu salah ciri indikator good government gitu. Nah sekarang yang sebenarnya yang bikin orang tuh moker apa Freeport sih? Ya mau dibilang mungkin bisa saja Freeport dengan pemerintah, bukan apa, kedua-duanya ya sama gitu. Karena kalau moker kan Iya. membuat viral vlog nih, kita kembali di masa lalu, membuat kegaduhan luar biasa sampai vlog tuh gitu tenar dan sangat asing. Nah hari ini negara hadir untuk siapa? Ya, Sebenarnya yang buat gaduh siapa? Negara, Freeport atau moker? Moker, rakyat ini berteriak, Berteriak menuntut ke siapa? Siapa gitu. Karena ya kita tahu lah dari tahun 74 sudah mengatakan kita nih mempunyai ciri khas hubungan industrial Pancasila katanya gitu loh. Tapi entah dari tahun 74 sampai sekarang ini saya nggak tahu. Zaman Android. Nah itu sudah, ini istilahnya saya belum ada melihat satu perusahaan yang benar-benar mengimplementasikan hubungan industrial Pancasila sebagaimana amanah negara, bahwasanya kita ini ciri khasnya ya hubungan Pancasila, nggak sama dengan negara lain. Negara liberal kan, negara apa, masing-masing punya tipe, punya ciri khas hubungan industri sendiri. Kayak Jepang, hubungan industrial yang apa itu seumur hidup, itu masing-masing negara punya. Tapi kita punya Pancasila yang harus dibudayakan dari tahun 74 sampai sekarang. Saya belum lihat perusahaan mana yang benar-benar sudah menjalankan, menerapkan apa itu namanya hubungan industrial Pancasila. Jadi bisa dikatakan bahwa Freeport ini salah satu perusahaan nakal ya, nakal kepada moker. Kenapa pada moker? Walaupun ya tercermin di dalam. Tapi patuh kepada negara nggak? Nah ini sudah. Silakanlah pemirsa yang menilai. Justru sebaliknya negara yang Bisa menilai bagaimana apa yang saya rasakan. Sebaliknya Pak. dari pandangan saya sendiri lihat bahwa bukan Freeport yang patuh kepada negara, tapi negara justru patuh kepada Freeport. Dan Freeport nakal kepada moker. Ya. Oke, teman-teman. Ya, Intinya ini, saya mau tambahkan. Masa- Intinya kita masih ada sampai 4 tahun. Berjuang. Sudah 5 tahun. Ya. Kalau dia patuh kepada pemerintah atau dia patuh kepada aturan-aturan yang berlaku, maka kita tidak akan sampai 4 tahun, sudah mau jalan 5 tahun. Dan selama ini kan walaupun negara dan pemerintahan sudah banyak mengeluarkan surat perintah kepada Freeport untuk kembalikan, untuk ini, untuk itu, tapi kan hanya surat, Ya. belum sanksi ya, nggak ada sanksi ya, Belum ada sanksi. teguran sanksi tegas. Ya. Jadi otomatis kan negara sudah melakukan tanggung jawab, tapi hanya berupa pemberitahuan tadi yang awal bilang, Iya. pemberitahuan saja, tapi tidak berdampak merubah dampak moker itu bergerak lebih sejahtera kah? Seperti apakah? Ini yang mungkin sampai hari ini masih berjuang menuntut itu ya. Iya. Oke. Saya tambahkan sih Iya. mengenai Freeport, pemerintah dan pekerja, karyawannya. 3 hal secara ya? umum, iya. Nah ini pekerja ada dua nih, pekerja dalam pagar atau luar pagar? Dua-duanya, di dalam dan di luar. Oh, Karena iya. kami sesungguhnya berjuang untuk yang di dalam juga. Langsung nih, sudah Artinya yang bekerja juga. Kami melakukan ini supaya apa yang sempat dilakukan oleh perusahaan itu tidak dilanjutkan lagi karena di luar dari undang-undang di negara ini.
Oh jadi Nah, kenapa saya katakan bahwa Freeport dengan pemerintah itu sama saja. Kalau kami kembali ke belakang, bahwa setiap ada permasalahan ketenagakerjaan cepat saja. Tapi setelah difasilitasi saham 51% ini justru tambah ngambang. Jadi kesimpulan kami bahwa Freeport pemerintah itu sama saja. karena negara sudah ambil saham. Iya. Kalau dulu masih dikuasai sama Amerika, setiap ada masalah ketenagakerjaan cepat saja direspon sama yang punya perusahaan. Berarti maksudnya abang ini ketika negara sudah makan saham, negara nggak terpihak ke rakyat, ke pekerja. Sekarang seperti itu. Tidak, justru kerjasama dengan perusahaan. Ya, maksudnya kan Iya, mengabaikan kami ini kan setelah investasi saham, Ya. kan? Ya, Berarti kan negara berapa? Maksudnya kan gitu. Ya. Negara sudah makan saham nih, Ya. dinaikkan. ya, Nah, kemudian sikap negara lebih pada perusahaan. ya. Yang sesungguhnya Nah, negara sudah memiliki saham 51%. Untuk keputusan masalah ketenagakerjaan seharusnya negara yang lebih hadir di sini. iya, karena pajak sudah masuk. Iya, dia sudah oke. melebihi sahamnya dibanding dari luar. Kan seperti itu. Tetapi kenyataannya negara di mana? Ketika negara sudah kenyang, negara lupa rakyat. Ya. Gitu ya. Oh, Ya ibaratnya ya dianggap natural. Ya, ah. Saya nggak mau tahu saya mau apa, yang penting saya udah punya kuasai Ya. 70% gitu. ya. Oke, teman-teman, kira-kira ini sudah sampai di 4 tahun ini, sampai pada saat demo-demo 30 teman-teman pejuang Moker yang masih tersisa menyurat ke semua lembaga, Komnas HAM, Disnaker, AILO dan semua ya, Kementerian Hukum dan HAM. Kira-kira langkah apa lagi nih? Mungkin kebetulan Mantri ini yang sebagai apa ya, advokator ya, maksudnya sebagai penyemangat teman-teman yang lain di Timika ini. Selain Bang Stephen, ada juga Bang Aris Asar dan teman-teman Lokataru. Mungkin langkah apa yang kira-kira yang akan dilakukan? Nah, itu kan ke awal ya kami tetap akan ngajak kembali dengan pihak Lokataru advokasi lebih ke depannya lagi lah. Apa istilahnya bahasanya yang menyempurnakan atau apalah bahasanya. Ada pembaruan, mungkin. Pembaharuan tata cara. Karena sudah 4 tahun ya. Sudah 4 sudah tahun lama ini ya. kan ya, maaf kata dari 4 tahun ini kan sudah banyak ya, maaf kata yang sudah pensiun, Iya. sudah ada yang meninggal dan semuanya ya kemungkinan ya kita Harus akan update lagi. ada penyegaran atau update yang baru lagi, dan kami akan coba mengajak Lokataru untuk mari kita refresh kembalilah langkah-langkah ke depan, karena ya nggak mungkin Lokataru dengan yang adanya ini ya menggunakan yang ada, pasti ada penyempurnaan administrasi dalam beradvokasi ke depannya gitu. Salah satunya yang kedua ya, sebelum mengakhiri ini saya lupa, mungkin untuk ada kelupaan waktu itu penyampaian saya di laporan pertama mengenai undang-undang itu, sanksi yang lalu saya mengatakan pasal 108. Sebenarnya di 189 yang berkaitan dengan tindakan sanksi terhadap pelanggaran mogok kerja, itu jelas ada diatur sanksi pidana, sanksi denda, sanksi kurungan, sanksi administrasi. Nah itu tertuang di pasal kepada barang siapapun. Iya. Karena dalam undang-undang mengatakan barang siapapun. Jadi siapapun yang mencoba menghalang-halangi hak kebebasan berserikat, ya berarti ya kena dengan sanksi yang dimaksud. Selepas itu yang membuat sanksi itu adalah pelaku negara, juga bisa, karena pasal bukan kata itu barang siapa, barang siapapun, berarti kan siapapun yang menghalang-halangi ya berarti ya kena sanksi tadi. Itu pasal berapa? Pasal 189. Berarti kalau presiden halang-halangi Bang? Ya, itu ibaratnya gini. Siapapun Pelanggaran hukum, tapi tanpa ada penegakan hukum. Iya. Kan gitu istilahnya gini kan. Ada pelanggaran hukum, tapi tidak ada yang menegakin. Pelanggaran sudah terjadi, tapi Iya. penegakannya kepastian hukum, ingkrahnya sampai hari ini 4 tahun. 4 tahun. Baru dampaknya banyak. Banyak. Nah, barang siapa ini kan semua tuh. 800 ya. Yang barang pun ya
baik itu pejabat negara, legislatif, eksekutif, ya maaf kata mungkin termasuk keamanan, ya keamanan yang sudah mengintimidasi, yang mencoba menghalang-halangi perbuatan kebebasan berserikat, ya kena. Terus Tapi teman-teman, yang jadi masalah ini sekarang lanjut. penegak hukum, siapa yang memberikan sanksi penegak hukum? Apakah mereka takut nih menegakkan hukum? Padahal kan undang-undang jelas. Iya. Apa mereka takut sama Freeport? Nah ini yang jadi pertanyaan. Silakan nanti pemirsa yang menilai. Karena ya pemirsa akan bisa melihat fenomena-fenomena ini, gitu ya. Apa yang Nah ini kan saya tanya abang yang pertama, saya bertanya apakah penegak hukum, kan abang bilang pelanggaran sudah terjadi. Iya. Penegak hukumnya mana? Yang penegak hukum siapa? Apakah penegak hukum takut sama Freeport? Bisa jadi. Ya, Tidak cukup karena ya makanya kalau mau kita bilang kembali penegak hukum, kami kurang apa? Ya, kalau para pihak, khususnya penegak hukum, khususnya tenaga kerjaan. Ada dua. Kepolisian sesuai dengan nota kesepahaman Kapolri dengan Menteri Tenaga Kerja tentang tindakan pidana tenaga kerjaan, di situ ada Polri terlibat. Tapi faktanya kami sudah melaporkan ke Polres. Pengaduan sampai saat ini, sampai ditahan di Metro Jaya, sampai ya untuk saat ini di Polres contohnya pengaduan kami ini nggak tahu terakhir apakah SP 3 kah, apalah BSP 10. apalah kan nggak ada. Sampai terakhir pun kami sudah melaporkan ke Baris Reskrim, Polri pun sama minta pertanggungjawaban. Ini loh pengaduan kami masalah hubungan industrial kok. Apa ini tanggapan dari Kabar Reskrim? Semua lembaga sudah dieksekusi. Iya. Wah. Kalau memang kejaksaan bisa ada peluang untuk kasus industrial, kami akan lapor ke kejaksaan. Cuma sayangnya kejaksaan nggak punya wilayah di situ. Di situ harus menunggu hasil penegak hukum hasil terakhir dari kepolisian baru dia bisa menindak. Cuma kalau memang kejaksaan bisa jadi ada MU dengan kementerian, mungkin saya akan lapor ke kejaksaan juga. Berarti dari Polsek sampai Polres sampai sudah tahu ya? Tidak tahu, kita malah mau Padahal orang lagi. Pak Tito sering timika ya? Ya, apalagi Pak Tito sering timika. Ngapain Pak Tito kesini? Nah ini yang kami juga bingung. Oke, selanjutnya teman-teman sampai di sini sudah ketemu siapa saja mungkin DPR RI, kemudian kan banyak tokoh-tokoh dari Papua nih mungkin si Pak nonton. Ya ada DPR RI, ada juga KSP, ada staf milenial. Saya kira aset-aset Papua banyak di Jakarta. Sudah ketemu siapa aja, Bang? Ya diantaranya ya Pak Lenus Boboya yang pernah sempat kita bertemu di kantornya, kita sudah berdiskusi panjang lebar, menghadirkan semua pejabat negara termasuk Pernah ada pertemuan juga ya difasilitasi oleh Pak Lenus ya? Boboya di kantor stafnya beliau. Itu tahun berapa tuh, Bang? 2020-an, masih 2020. Masih hangat itu. Sampai di semua pihak terkait kita undang, kita bicarakan semua. Ya, lagi-lagi ya kata akan tindak lanjuti. Kakus Papua pun juga sama. Hah? Kakus Papua ini yang di DPR RI, kita sudah masukin Kakus Papua. DPD, kita temukan, Pansus Papua kita sampaikan, tapi ya faktanya. Jadi sebenarnya sudah viral sekali, sudah sangat. Ya yang istilahnya nuansa Papua yang ada di mama kota sana itu semua sudah kita temukan semua. Pihak-pihak yang mengklaim sebagai katanya mereka adalah utusan dari Papua. Mbak Najwa Shihab menyuarakan. Nah ini tuh Mbak Najwa Shihab ini yang saya tidak tunggu nih, bukan Mbak Najwa kalau dengar knalpot bocor ini ya, sekiranya ya cobalah angkat bantu kami. Karena semua pihak sebenarnya harus melihat gitu. Karena ya maaf kata memang isu Moker Freeport ini ya ibaratnya barang cantik, gimana? Jadi istilahnya timbul tenggelam. Nah, saya berharap dengan kondisi dengan hadirnya knalpot bocor ini ya timbul terus gitu. Justru siapa tahu ada yang mendukung ini knalpot bocor untuk biar lebih instan lagi ini masalah kami. Karena jujur ya kami nggak punya media, kami nggak punya dana, kami hanya iba
para pejabat publik, IBA, para yang punya media-media yang sering memberitakan peristiwa-peristiwa ya, khususnya peristiwa-peristiwa orang pinggiran ini yang nggak punya apa-apa gitu. Nah ini kami berharap ya, mari yuk lihatlah kami. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak ada kepentingan siapa-siapa di balik kami. Kami murni. Kami hanya minta keadilan sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami kan bagian rakyat. Dulu kami berkontribusi kepada negara melalui pajak. Di saat kami menderita begini, kami menuntut hak kami untuk dibela. Tapi entah di mana negara. Ini mungkin yang menjadi harus diperhatikan tersebut. Ya tadi kembali tadilah ke impres kan. Oke, ini sudah jadi attention kita semua. Ya, ini berarti kita dari sini sudah sampai di ending. Kita buka dari awal vlog sampai di 4 tahun hari ini yang 30 orang di Jakarta masih berjuang. Jadi pada prinsipnya teman-teman di sini berjuang, di sana berjuang ya. Pembaruan surat menyurat ke Lokataru, Bang Haris, terima kasih Bang Haris. Bang Haris juga bukan saya punya mentor dan saya respect sama beliau, masih bersama Moker ya. Apakah teman-teman masih berjuang seterusnya selamanya? Dalam artian ini kan hal yang sudah sangat klimaks, semua lembaga sudah tembusi, semua pihak sudah tahu, bahkan mungkin kami kelompok bocor Javanius baru hadir untuk mengangkat lagi ya. Ternyata kan tadi perbincangan beberapa hari ini dengan vlog ketiga ini semua sudah tahu, kurang apa lagi. Nah mungkin ini di closing statement. Terima kasih buat teman-teman Moker ya. Saya kasih durasi buat teman-teman. Setiap teman-teman yang ada di sini silakan. Saya akan diam. Silakan bicara. Bisa saya mengawali saja dulu. Kami para tim yang diberikan amanah oleh anggota yang sekian ribu karyawan. Selama amanah kami belum dicabut, kami nggak akan berhenti berjuang. Kami akan berhenti berjuang manakala kami dicabut amanah ini. Karena kami tim, baik tim Jakarta, Jayapura, dan tim Timika ini kan mendapat amanah dari anggota yang tersebar se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Okay. Selama kami belum dicabut mandat kami, ya kami harus berjuang. Kami nggak akan mengangkat bendera merah putih selama kami masih diberikan amanah oleh anggota. Nah, juga tidak lepas peran penting anggota melihat kami. Kalau Anda memberikan amanah pada kami, tolong perhatikanlah kami. Layaknya anggap saja kami ini adalah pelayan anggota. Nggak mungkin kami melayani anggota tanpa diberikan bekal. Nah, ini harus ada timbal balik dari anggota kepada pemberi amanah. Kami tidak akan angkat bendera merah putih selama kami belum dicabut amanah. Namun sebagai catatan, sebagai pemberi amanah, mari ada timbal baliknya buat kami. Itu mungkin dari kami yang maaf kata ya dituakanlah dalam Moker ini, sedang mengingatkan kembali kepada keluarga besar Moker. Mari yuk lihat, kalau memang Anda sudah tidak suka dengan kami, silakan cabut amanah kami. Tapi kalau Anda masih mempercayai kami, mari bersatu dengan kami. Kami tidak bisa bergerak tanpa teman-teman, karena kami diberi amanah. Yang jadi raja adalah Anda, bukan kami. Yang raja kami bukan raja. Kami ini pelayan Anda. Namun tidak mungkin kami bisa melayani Anda tanpa memberikan support yang sebagai itu dari kami sebagai yang dituakan dalam Moker. Selanjutnya mungkin 4 detik duluan tersisa, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya pertama penyampaian untuk Bapak Jokowi, mohon perhatikan kami. Kami sama-sama manusia, Bapak punya hati, kami juga punya hati. Bapak diciptakan oleh Tuhan, kami juga diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama citra dari Tuhan. Kami mohon Bapak Jokowi jangan hanya memperhatikan Freeport atau tunduk kepada Freeport, tapi lihatlah kami yang sudah menderita. 93 orang sudah meninggal, anak istri sudah duluan. Sekarang kami yang berjuang ini, kami mohon kepada Bapak Jokowi untuk lihat kami.
yang di provinsi juga mulai dari nota 2, pihak-pihak yang terlibat mohon untuk membantu kami, karena itu harapan kami sehingga masalah kami ini bisa ada penyelesaian. Yang di Kabupaten Mimika mulai dari Kadis Naker, yang terus Ketua DPR yang sudah berkontribusi membantu kami mengucapkan terima kasih. Yang pada saat ini juga sedang berusaha untuk mencari penyelesaian masalah kami mohon untuk bisa ada solusi yang terbaik. Pada tanggal bulan Juni juga ada pertemuan di Jakarta yang tidak lanjuti karena adanya lockdown atau PPKM. Kami mohon kepada pihak manajemen yang berjanji bahwa akan segera diadakan pertemuan lagi. Kami mohon untuk manajemen memperhatikan itu dan menepati janjinya. Mulai dari pusat sampai daerah, semua kami mohon untuk bisa menepati janji. Terakhir dari ini, kami mohon untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang merasa bahwa dia adalah mogok dan furlough, silakan mendukung kami. Kami di sini mewakili 8.300 berjuang. Kami yang bekerja, kami yang berjuang, kami mohon support kami mulai dari donasi-donasi untuk membiayai mogok ini. Yang sudah memberikan donasi kepada kami mengucapkan terima kasih. Yang belum, mari buka hati, sama-sama kita berjuang. Ingat, yang berjuang saat ini adalah kami. Dukung kami untuk kami menyelesaikan masalah ini. Seperti apa yang dikatakan Menteri, mandat itu diberikan kepada kami akan menjalankan mandat itu sampai mandat itu dicabut dari kami. Itu saja. Terima kasih. Silakan saya kasih durasi 3-4 menit. Saya tambahkan sedikit. Khususnya untuk semua keluarga besar mau kerja PT Freeport. Ya, untuk semua keluarga besar PT Freeport, saya harap bahwa jangan sampai kita sia-siakan teman-teman kita yang sudah pergi duluan 91 orang. Pengorbanannya sangat besar, sehingga tolong kita semua kembali dalam satu barisan, satu komando untuk terus berjuang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Harapan kami keluarga besar Mokar pada pemerintah Republik Indonesia, karena kami adalah rakyat negara ini yang patut diperhatikan oleh negara, mulai dari kabupaten, provinsi sampai ke presiden. Jadi tolong kami, bantu kami. Kami tidak meminta untuk ditolong, dibantu, tetapi undang-undang yang dibuat oleh negara tolong diberlakukan untuk kami. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang kami butuh. Dan berikut teman-teman mulai dari Sabang sampai Merauke, kami berharap kami tinggalkan kesibukan kami tinggalkan keluarga kami. Teman-teman di Jakarta sudah bertahun-tahun untuk berjuang, bukan untuk pribadi, tetapi untuk 8.300 pekerja. Jadi teman-teman, mari kita bersatu memperjuangkan nasib kita yang sudah disolimi oleh Freeport dan negara. Terima kasih. Kalau dari saya, kalau dari saya minta janji-janji Pak Jokowi segera dilunasi. Itu saja yang menjadi utama. Terima kasih. Terima kasih dari saya, dari janji-janji dari Presiden Pak Jokowi sendiri, terus dari DPR RI, dari DPRP, tolong segera diselesaikan. Karena kami adalah warga negara Indonesia dan pemerintah adalah melindungi warganya, sehingga apa yang pemerintah dengan manajemen dan serikat segera duduk satu meja supaya selesaikan masalah politik ini. Terima kasih. Ya, baik, dari saya sendiri, saya mengimbau untuk saat ini ya, kita yang mau bekerja, teman-teman yang saat ini bekerja aktif, saya mau bilang buat kawan-kawan yang bekerja aktif saat ini, musuh kita bukan kalian, kalian juga jangan musuhi kami sama-sama bekerja. Musuh kita adalah sistem yang salah.
sistem yang menindas, itu musuh kita bersama. Kalian dengan kami bukan musuh. Itu, dan juga saya mau sampaikan buat pemerintah Indonesia ini, khususnya rezim saat ini, penguasa dengan pengusaha jangan bekerja sama menindas rakyat. Seperti begitu, Pak. Ya, sekian vlog kita yang sudah terlewat dari vlog pertama, kedua, dan ketiga. Saya Panjaga Mangunegoro, maaf bila salah kata atau ucapan yang selama 3 vlog ini kami bikin. Intinya kami dari Kelompok Bocor hanya ingin merefresh kembali perjuangan Mokel yang menurut saya menilai bahwa ini perjuangan yang sangat luar biasa. Memakan tahun, memakan nyawa, mengorbankan anak istri, mengorbankan semua yang mereka miliki dengan jumlah 8.000 ditambah 8.000 Mokel ditambah dengan vlog 800. Jadi ini harus menjadi perhatian publik yang harus diskusi oleh pemerintah Jokowi. Kami Kelompok Bocor hanya ingin memfasilitasi informasi kepada publik bahwa Mokel Freeport masih ada, masih berjuang dari Jakarta sampai Timika, dan kedepannya kami dari Kelompok Bocor akan mengawal semua perkembangan informasi yang terjadi di Mokel Freeport. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu Mokel Freeport dengan semua perjuangan, dan juga Kelompok Bocor salam bersuara. Terima kasih. Salam. Salam.